Zuminar Series for Health Worker yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf KKIC Mars, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta, atas dukungannya untuk acara Zuminar awal tahun 2021 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Saya Mutia Helma akan memandu acara dan menemani teman-teman selama acara berlangsung. Perlu diketahui bahwa kegiatan Zuminar awal tahun 2021 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional merupakan acara edukasi perdana ya di tahun 2021 yang termasuk dalam rangkaian kegiatan Semangat Edukasi awal tahun 2021 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 1 tahun klinik pituitary Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan Hari Besar Kesehatan di bulan Januari dan Februari 2021, meliputi Hari Gizi Nasional tanggal 25 Januari, Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari, dan Hari Kanker Anak Sedunia tanggal 15 Februari. Kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam, yaitu jam 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Bersama ini teman-teman semua ya, sudah hadir para pembicara yang tentunya orang-orang yang ahli di bidangnya ya. Mari kita sapa narasumber kita atau pembicara kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah Ibu Anggita Marlida Septiani AMD Gizi yang akan membahas mengenai kecukupan gizi di masa pandemi. Sobat Otak. Yang kedua adalah Dr. Sasmayeni Eko Winanti, spesialis paru, yang akan membahas mengenai kampanye adaptasi kebiasaan baru. Selamat siang, Sobat Otak. Dan yang berikutnya adalah Dr. Abrar Arham, spesialis bedah saraf, yang akan membahas mengenai mengenal lebih dekat tumor otak. Selamat siang. Baiklah, sekarang waktunya saya menyapa teman-teman semua pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan Sobat Otak yang hadir dalam Zuminar dan live YouTube hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan Sobat Otak yang tersebar di seluruh Indonesia ya, yang hadir pada saat ini. Saat ini telah terdaftar sebanyak kurang lebih 122 orang dari Sobat Otak dan sekitar 98 orang dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta kepada yang terhormat Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf KKIC Mars. Kami persilahkan. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mutia Helma. Yang saya hormati para direksi, para pembicara webinar kita pada siang hari ini, dan juga tentunya yang saya banggakan para peserta dan terlupa kepada para panitia acara webinar dalam rangka Semarak Edukasi awal tahun. Pertama-tama kita sekali lagi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan
dalam rangka mengikuti acara Semarak Edukasi Awal Tahun Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Yang pada kali ini kita mengambil tema gado-gado ini, yaitu mengenal lebih dekat tumor otak, kemudian kampanye gerakan adaptasi kebiasaan baru, dan juga kecukupan gizi di masa pandemi ini. Saudara-saudara sekalian, tentunya saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung para peserta, baik itu dari lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional maupun dari luar lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ataupun dari sekitar masyarakat sekitar Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Saudara sekalian, seperti sudah disampaikan tadi bahwa acara ini adalah acara yang secara rutin kita lakukan, yang dilaksanakan oleh instalasi promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam rangka memperingati hari-hari peringatan hari kesehatan maupun hari-hari peringatan lainnya dalam bulan yang sama. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan tema kita memperingati Hari Gizi Nasional, memperingati Hari Kanker Sedunia, dan juga Hari Kanker Anak. Dan salah satunya adalah memperingati juga 1 tahun program klinik pituitary di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, kalau melihat tema ini, yang pertama tentunya akan membahas mengenai tumor. Ini merupakan kasus yang kalau di rumah sakit kita posisi ketiga setelah stroke iskemik hemoragik, dan yang ketiganya adalah tumor otak. Dan salah satunya adalah tadi tumor pituitary. Nah, barangkali perlu kita melihat gejalanya apa, tanda-tandanya apa dari tumor ini. Kadang-kadang kita mungkin terlalu berlebihan juga mensikapi setiap ada sakit kepala, setiap apa yang kita baca mirip-mirip dengan gejala tumor otak, kita anggap bahwa kita sudah mengidap tumor. Nanti akan disampaikan oleh ahlinya di sini, Dr. Abrar Arham. Kemudian yang kedua adalah pada saat ini kita juga belum lepas dari masalah musibah pandemi COVID. Bahkan bukannya menurun pada akhir-akhir ini, akhir tahun dan juga pada tahun ini memperlihatkan peningkatan. Sehingga ini tentunya membuat suatu keprihatinan bagi kita, dan kita sebagai yang juga harus beraktivitas harus bisa menyesuaikan kondisi dari pandemi COVID ini dengan kebiasaan kita yang kita sebut dengan adaptasi. Kita bisa beradaptasi terhadap COVID atau adaptasi kebiasaan baru. Dan ini juga akan diikuti oleh bagaimana kita mencukupi gizi kita dalam menghadapi COVID ini. Karena COVID ini adalah penyakit yang bisa juga dicegah dengan memperkuat daya tahan tubuh. Paling tidak gejalanya juga tidak akan seberat orang yang daya tahan tubuhnya yang tidak baik. Dan walaupun demikian tentunya saya mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa jangan bosan-bosan, tetap semangat untuk menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Di samping kita juga harus berolahraga secara teratur dan mencukupi gizi yang kita asup. Saudara-saudara sekalian, tentunya acara ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan kita, selain dari kita bisa bersilaturahmi dengan para ahli yang berada di depan kita ini, dan memberikan manfaat buat kita sendiri, buat keluarga kita, dan juga buat masyarakat, serta buat pasien kita. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka acara webinar ini. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Esa bisa dapat meridhoi acara kita ini. Dan selamat mengikuti webinar. Terima kasih kepada pembicara, moderator, dan juga para panitia. Saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Dr. Mursyid. Izin
acara saya lanjutkan kembali. Silakan. Baik, teman-teman semua, teman-teman dan sobat otak semuanya, kita masuk pada sesi pertama ya. Mari kita sambut pembicara pertama yaitu Anggita Marlida Septiani AMD Gizi yang akan membahas mengenai kecukupan gizi di masa pandemi. Baik, terima kasih Ibu Mutia Helma. Kita panggilnya biasanya Bu Emma ya Bu. Oke, di hari ini, saya di sini mau membahas mengenai kecukupan gizi di masa pandemi. Sebetulnya mungkin kita udah mengalami pandemi ini sekitar dari bulan Maret ya teman-teman semua. Jadi mungkin beberapa ada yang sudah dengar bagaimana harus menjaga kondisi tubuh, bagaimana informasi yang lain juga, gimana sih caranya buat mempertahankan daya tahan tubuh, atau mungkin ada mitos-mitos tertentu yang beredar di teman-teman semua mengenai gizi pada saat pandemi seperti ini. Kita ulang lagi aja mungkin kalau teman-teman yang belum tahu atau mungkin yang masih ragu dengan apa sih yang harus dikonsumsi selama pandemi ini. Nanti coba kita share materinya. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semua? Coba kita sambil dibuka kembali. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua, sepertinya akan ada kesalahan teknisnya, ada gangguan. Kita coba dulu ya, kita perbaiki dulu sebentar.
Oke, udah. Audionya belum. Oke, maaf untuk sobat otak semua, maaf ya untuk menunggu. Semuanya udah terkendali lagi nih sekarang. Kita di sini sekarang mau membahas mengenai kecukupan gizi di masa pandemi. Oke, sebelumnya ini sebagai gambaran saja saya ambil datanya per tanggal 26 Desember, belum update hingga hari ini. Data positif COVID Indonesia secara nasional masih mengalami kenaikan. Bisa dilihat sama teman-teman semua, grafiknya masih ke atas nih teman-teman. Jadi memang kita semua harus masih tetap waspada dengan pandemi ini. Itu nggak ada. Oke, selanjutnya ini data yang ada di Jakarta. Jadi karena kita rumah sakit yang berdomisili di Jakarta, data positif COVID-nya masih terus naik. Lanjut ya teman-teman. Jadi tadi kita lihat datanya di data nasional masih mengalami peningkatan. Kita ambil lagi data dari positif di Jakarta. Karena rumah sakit ini berada di domisili di Jakarta, teman-teman bisa lihat masih tetap juga meningkat. Kalau kita bandingkan antara kasus di Jakarta dan kasus nasional, kecuali Jakarta, positif hariannya masih tetap meningkat. Jadi memang kita belum ada nih momen di mana kita harus mulai leha-leha untuk tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak menerapkan 3M, tidak menjaga makan dengan baik. Karena ternyata grafiknya saja masih terus meningkat. Jadi tetap harus waspada.
Nah, pada masa pandemi COVID-19, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk dapat melawan berbagai virus, bakteri, penyebab penyakit. Seperti yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Mursyid. Jadi memang salah satu hal yang bisa meningkatkan imunitas kita adalah dengan makanan. Tapi makanan seperti apa sih yang harus kita makan? Nah, ini hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Makan makanan bergizi seimbang, ini saya bold, ya, nanti saya akan lebih fokus membahas hal ini. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta rutin berolahraga. Kemudian makan makanan bergizi seimbang itu dalam isi piringku, makan sehari-hari sebaiknya terdiri dari makanan pokok. Boleh teman-teman mau makan nasi, mau makan kentang, mau makan umbi-umbian, silahkan. Kemudian pastikan ada lauk pauknya, sumber proteinnya, boleh makan daging, boleh makan ikan, boleh makan ayam, telur, tahu tempe, kacang-kacangan, silahkan. Kemudian sumber sayur dan buah, boleh. Jadi apapun itu sayur dan buahnya. Nah, lebih gampangnya teman-teman mengingatnya dengan isi piringku. Bisa teman-teman lihat di sini, ini salah satu prototipe kalau misalnya kita pas makan nih, ingat-ingat aja, ini loh contoh piringku itu, makan pokoknya, dari piring itu begitu, sebanyak itu, sayur dan makanan pokoknya itu seharusnya sebanding. Gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman makan sayurnya 2 sendok tapi nasinya sampai 2 centong, nah itu belum seimbang, teman-teman. Nah, kemudian ini juga lebih gampang lihatnya. Jadi kalau misalkan dalam satu piring, itu ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan. Nah, di gambarnya dituliskan bahwa jangan lupa sebelum makan cuci tangan. Dan jangan lupa juga konsumsi air putih 8 gelas sehari. Nah, dan batasi gula, garam, dan minyaknya juga. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan aman, pastikan aman juga ya teman-teman, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan resiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Itu pentingnya untuk coba berbagai makanan dan masakan saat di rumah. Jadi yang memang teman-teman yang memilih kesempatan untuk tetap saja diam di rumah, coba manfaatkan waktunya untuk banyak memasak, karena salah satunya itu adalah memastikan keamanan dari apa yang kita makan. Nah, ini juga contoh piringku. Jadi kalau misalkan di piring nih, contohnya nih misalkan kita lagi makan siang kurang lebih 700 kalori, kita ambil ratanya aja kalau misalkan kita semua kebutuhannya 1.100 kalori gitu ya. Kira-kira berapa sih yang harus kita makan? Makanan pokoknya itu boleh pakai nasi atau penukarnya, tadi saya bilang mau kentang atau ubi terserah. Misalnya kalau kita anggap itu adalah nasi ya, 150 gram nasi, kurang lebih 3 centong nasi, tapi nggak muncung ya, jadi peres aja centong nasinya. Kemudian boleh diganti dengan 3 buah kentang atau 1,5 gelas mie kering, boleh, atau bihun juga boleh. Yang kedua ada lauk pauknya, misalkan ada ikan, boleh diganti ikan kurang lebih 1 potong, kemudian ada nabatinya, mau tahu sampai 2 potong boleh. Kemudian ada sayur 1 mangkok sedang, kurang lebih 150 gram, kemudian ada buah-buahan, seperti pepaya, kemudian jeruk. Nah, pastikan juga selain makanannya itu bergizi seimbang, tapi juga aman. Menurut WHO, 5 keamanan pangan adalah 1, cuci bersih tangan dengan sabun dan air mengalir, juga cuci bahan makanan yang akan diolah. Kemudian 2, pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan telengan untuk bahan makanan mentah. Terutama kalau misalkan teman-teman habis masak, lagi dipotong-potongin ayam nih, tapi habis itu telengannya nggak dicuci langsung dipakai buat daging gitu. Meskipun sama-sama daging nih, tapi baiknya tidak dicampur. Kenapa? Karena bakteri yang ada di ayam itu bisa mengkontaminasi bahan makanan lain. Apalagi kalau misalkan habis motongin ini nih daging terus motongin sayur. Tuh. Oh, belum. Kemudian memasak dengan bahan harus matang, terutama makanan protein hewani. Simpan makanannya pada suhu yang sesuai. Kalau misalnya sudah matang, kalau memang makanannya itu mau dimakannya nanti, coba langsung masukin ke pendingin. Nah gitu, dan pastikan bahan bakunya memang aman. Yang terlebih penting juga adalah yang saya tekankan, salah satu yang bisa meningkatkan antibodi adalah antioksidan, teman-teman, yang bisa menangkal radikal bebas. Itu diambil dari sayur dan buah. Nah, jadi perbanyaklah makan sayur dan buah. Jangan lupa, antioksidan itu dapat melawan radikal bebas. Juga vitamin mineral itu berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh kita. Nah, cukupi asupan sayur dan buah.
kalau teman-teman bingung, sayuran apa sih yang bagus? Kadang-kadang suka ada yang tanya sama saya, emang sayuran yang paling bagus itu apa? Sebetulnya tidak ada satu bahan makanan yang bisa menjadi super power gitu, semua bisa dia manfaatkan. Enggak, makanya kita harus makan yang beragam. Ini saya kasih contoh, misalkan kalau sayuran hijau, salah satunya seperti bayam, kangkung, brokoli, itu memiliki karoten, vitamin C, asam folat yang tinggi. Ada sayuran warna ungu, mungkin sering lihat terong ungu, ya kol ungu, atau sayuran yang warnanya orange kayak wortel, labu kuning, itu juga banyak antioksidannya, mengandung vitamin A juga. Kemudian ada sayuran merah, yang warnanya merah kayak bayam merah, lobak merah, sayuran putih yang tidak berpigmen, makanya warnanya putih, itu banyak manfaatnya. Ada vitamin E, kalsium, zat alisin, nah itu contohnya kayak bayam, sawi putih, makanya karena memang satu bahan makanan itu saling melengkapi dengan bahan makanan lain, pentingnya untuk kita makan makanan yang beragam. Kemudian untuk buah-buahan nih, buah-buahan juga kalau berdasarkan warnanya ada beberapa manfaat dari buah merah misalkan apel, stroberi, anggur. Dan kalau yang warnanya kuning kayak jeruk, pepaya, mangga, itu vitamin C, flavonoidnya, kemudian karoten, vitamin A-nya, salah satu menjadi antioksidan dalam tubuh. Ada juga buah yang warnanya hijau, seperti apel malang, buah yang warnanya ungu seperti blueberry, itu juga sama. Nah ini, saya ambil salah satu sumber bahwa zat gizi yang berperan aktif dalam meningkatkan daya tahan tubuh itu nih, bisa teman-teman lihat. Kayak vitamin A nih, salah satunya virusnya itu untuk sebagai pencegah dari measles virus. Sebetulnya kan makan-makan ini bukan untuk mengobati, tapi kita memperkecil kemungkinan untuk terkena penyakit-penyakit tersebut. Nah ini ada list vitamin trace elemennya nih yang bisa teman-teman konsumsi. Nah, contohnya vitamin A. Vitamin A itu disebut sebagai vitamin anti-infeksi karena menjaga permukaan kulit dan jaringan pada mulut, lambung, usus, dan sistem pernafasan agar tetap sehat. Contohnya apa? Ada brokoli, ada wortel, ada telur, ada jeruk. Nah, kemudian ada vitamin B. Vitamin B itu sebagai koenzim. Nah, berperan juga untuk fungsi imun kita. Contohnya apa nih? Ada susu, serealia, daging, kacang-kacangan. Ada vitamin C juga, merangsang antibodi dan kekebalan tubuh. Jeruk, cabai, paprika, tomat. Yang sering nih, ini vitamin C ini sering banget. Jadi pastikan teman-teman mencukupi vitamin dan mineral. Dan vitamin D juga ini juga berfungsi sebagai bukan hanya vitamin, dia juga hormon yang dapat disintetis oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari. Nah, contohnya seperti susu, keju, ikan, udang, telur. Kemudian ada vitamin E, vitamin larut lemak, berperan juga sebagai antioksidan. Contohnya apa? Ada alpukat, ada kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, minyak sayur, macam-macam. Kemudian tidak lupa ada omega 3. Jadi konsumsi omega 3 menjadi salah satu akan menghasilkan efek antiinflamasi dalam tubuh. Contohnya apa? Ada kacang-kacangan, biji-bijian, ikan salmon. Tapi kalau ikan salmon terlalu mahal buat teman-teman atau susah didapatnya nih, misalkan ikan kembung juga nggak masalah. Kemudian ada selenium dan zat besi. Selenium dan zat besi ini berfungsi untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Contohnya apa untuk zat besi seperti sayuran hijau, daging merah terutama, ayam, ikan, telur. Kalau selenium seperti daging, kacang-kacangan, serealia, bawang putih. Dan zinc. Jadi zinc salah satu untuk maintenance sel imun serta membantu penyembuhan luka. Contohnya apa? Ada hati ayam, kerang, kacang-kacangan, wijen, alpukat. Nah tadi sudah dibahas juga ada cuci tangan ya. Pastikan teman-teman tahu mengenai 6 langkah cuci tangan. Dan rutin berolahraga. Olahraganya itu sekurang-kurangnya 30 menit secara rutin, 3-5 kali seminggu. Kalau teman-teman sedang ada pembatasan fisik, bukan berarti nggak bisa olahraga juga, boleh. Nanti misalkan sambil nonton TV, ada ikutin gerakan di TV gitu ya. Baik kalau misalkan teman-teman yang punya banyak kesempatan diam di rumah, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah ini resumenya tuh, tingkatkan daya tahan tubuh, lindungi keluarga dari COVID. Cukup istirahat, olahraga, dan terpapar cukup sinar matahari, perbanyak sayur dan buah, jaga jarak fisik dari orang lain, social distancing, juga pola hidup bersih dan sehat. Nah ini saya mau tambahkan, beberapa ada mitos atau fakta selama COVID ini. Kalau yang tanya, apakah vitamin D dapat menyembuhkan COVID? Faktanya, vitamin D itu tidak menyembuhkan COVID.
Saat ini kami tidak dapat memastikan apakah vitamin D dapat melindungi seseorang dari infeksi COVID. Namun, vitamin D dalam jumlah yang cukup sangat baik untuk kesehatan tulang ya, karena memperkuat tulang juga dan bermanfaat untuk kesehatan. Ada yang juga tanya, kalau air putih itu dapat menghilangkan radang tenggorokan, apakah artinya juga melindungi dari COVID? Jadi misalkan nih kita kena COVID kemudian jadi minum banyak agar sembuh. Sebetulnya si air minum ini menjaga kita untuk terhidrasi, jadi cairan kita cukup dan nggak dehidrasi. Kalau misalkan demam, batuk-batuk atau sulit bernapas, segera hubungi tenaga medis, bukan hanya minum terus gitu ya. Ada lagi yang bilang kalau misalkan mau mencegah COVID itu banyakin bawang putih gitu misalkan, karena memang bawang putih itu memang memiliki kandungan antimikroba, tapi COVID ini belum ada nih buktinya bahwa dengan konsumsi bawang putih dapat melindungi diri kita dari COVID-19. Atau ada yang bilang juga bahwa kalau misalkan tambahin cabai, makanannya pedas, itu dapat mencegah atau menyembuhkan COVID. Jadi faktanya itu tidak dapat mencegah atau menyembuhkan COVID. Jadi cara terbaik untuk melindungi diri ya memang menjaga 3M, kemudian makan makanan yang cukup, dehidrasi, olahraga rutin, seperti itu. Jadi bukan sepanjang-panjang teman-teman jadi makan yang pedas terus gitu biar mencegah dari COVID, enggak juga teman-teman. Pun cabai itu memang mengandung vitamin C, tapi jangan sampai jadi malah teman-teman nggak makan makanan yang lain ya, yang beragam. Atau kemarin dulu sempat tuh teman-teman lah ya ada yang bilang bahwa kalau misalkan konsumsi alkohol itu dapat melindungi diri dari COVID. Faktanya ya tidak seperti itu ya, tidak dapat melindungi Anda dari COVID, malah akan beresiko menderita gangguan kesehatan yang lain efek dari alkohol tersebut. Nah, ada lagi yang tanya, apakah makan ayam bisa menyebabkan kita terinfeksi coronavirus baru? Faktanya aman untuk mengonsumsi ayam yang diolah secara higienis dan dimasak hingga matang. Jadi pastikan pada saat kita memasak ayam itu nggak setengah matang ya teman-teman, pastikan matang betul. Atau ada lagi nih yang bertanya, apakah makan durian itu bisa melindungi dari COVID? Faktanya tidak ya teman-teman ya, tapi kita harus beragam konsumsi sayur dan buah, bukan hanya durian aja. Jangan sampai setiap hari makannya durian pagi, siang, sore. Kemudian ada lagi yang tanya, apakah makan makanan beku, frozen food itu bisa menyebabkan terinfeksi coronavirus baru? Tidak ada bukti spesifik ya menjelaskan bahwa makanan-makanan itu dapat menyebabkan kita terinfeksi virus. Nah, ada lagi nih, apakah lemon atau kunyit dapat mencegah COVID? Secara spesifik sih tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa lemon atau kunyit itu dapat mencegah COVID. Namun, memang balik lagi, mengonsumsi buah-buah dan sayur yang cukup itu dapat meningkatkan imunitas kita. Jadi bukan nggak bisa kena, tapi maksudnya itu bisa meningkatkan imunitas kita seperti itu. Nah, baik, ini adalah sumber-sumber yang saya pakai di materi kali ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu Anggita atas presentasinya yang luar biasa ya. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada beberapa gangguan teknik sehingga ada hambatan dalam penayangan bahan. Perlu diketahui teman-teman semua ya bahwa Bu Anggita ini adalah ahli gizi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ya. Jadi beliau merupakan anggota Persagi ya. Terus sudah itu dia juga terlibat di dalam lembaga-lembaga yang ada, ASDI Jawa Barat ya, terus ASDI dan Persagi, serta telah mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan dietitian, yaitu pelatihan asuhan gizi terstandar kelas MNT, Critical 3, pelatihan nutrition care process atau NCP dan food service, serta pelatihan asuhan gizi dan dietetik PAGD 4 dan TOT PAGD. Jadi memang beliau sudah
ya bisa disebut memang sudah ahlinya di bidang gizi ya. Untuk teman-teman, sobat dan teman-teman dan sobat otak sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung ketik saja di kolom Q&A atau di channel YouTube. Pertanyaan akan kita diskusikan di akhir presentasi seluruh materi. Baik, teman-teman semua, selanjutnya kita sambut pembicara yang kedua, ini Dr. Sasmayani Eko nanti spesialis paru yang akan membahas mengenai kampanye adaptasi kebiasaan baru. Sebelum mulai materi, terlebih dahulu saya akan membacakan CV beliau, yaitu Dr. Sasmayani, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Beliau lahir tentunya di bulan Januari ini, yaitu tanggal 23 Januari. Hobinya luar biasa, berenang, sepeda, berkebun. Tapi berenang pada saat pandemi ini rupanya belum boleh ya. Sepeda pun kita harus hati-hati. Yang jelas yang bisa dijalankan sekarang adalah berkebun. Baik, tidak lama-lama lagi, langsung saja kepada Dr. Yeni. Waktu dan tempat saya persilakan, waktunya 20 menit, Dok. Terima kasih Bu Emma, moderator kita. Selamat siang Sobat Otak. Siang ini saya akan membawakan tentang adaptasi kebiasaan baru di era pandemi COVID-19. Saat ini pandemi ini masih betul-betul kita hadapi bersama, seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Mursyid, bahwa sampai saat ini angkanya terus meningkat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, jadi kita harus tetap berhati-hati. Pengertian adaptasi kebiasaan baru adalah menurut Bapak Wiku Adhisa Smito, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ini adalah perubahan perilaku agar kita tetap dapat menjalankan aktivitas normal, tapi dengan menambahkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi kita tetap bisa beraktivitas normal, tetapi ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan. Kenapa kita harus berubah? Karena memang kita harus memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Baik masyarakat, baik di rumah sakit, pasien, tenaga kesehatan, semua, termasuk keluarga dan lain-lain. Ini menjadi mata rantai untuk penularan. Jadi kita beradaptasi untuk mencegah penularan. Kalau di teori hierarchy of control, bahwa adaptasi kebiasaan baru itu adalah bagian dari administrative control. Dia merubah cara kita untuk bekerja, jadi dia termasuk di lini yang mungkin lebih mudah untuk dilakukan daripada kalau kita harus melakukan elimination, misalnya physically remove the hazard, ini lebih sulit lagi. Jadi kalau istilah yang dipakai adalah new normal, tetapi istilah ini mungkin agak kurang tepat karena membuat kita merasa seolah-olah sekarang sudah normal, padahal saat ini kita betul-betul sedang menghadapi pandemi COVID, jadi istilah yang dipakai adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi perubahan perilaku, kebiasaan baru, budaya baru. Kalau kita bicara sebagai tenaga kesehatan, khususnya teman-teman yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di berbagai instalasi kesehatan, instansi kesehatan. Jadi sebagai tenaga kesehatan juga adalah sebagai makhluk sosial, ya, kebal terhadap COVID, termasuk saya pun sangat berisiko untuk terkena COVID. Oleh karena itu dalam perilaku kita harus berubah, cara sosialisasi kita harus berubah dan harus tetap menjadi panutan keluarga maupun di masyarakat. Baik tenaga kesehatan maupun kita semua, kita harus menjadi contoh, kita harus memberi informasi yang benar, dan kita menjadi contoh baik di lingkungan kita. Ini contoh di adaptasi kebiasaan baru ya, dari Kementerian Kesehatan pernah mengeluarkan, memang kelihatannya lebih repot di era ini, tetapi memang ini yang harus kita lakukan. Begitu keluar rumah kita harus memakai masker, kita harus menyiapkan tisu basah dan tisu kering, alat perlengkapan ibadah sendiri, kita harus menyiapkan juga alat-alat makan sendiri, botol minum sendiri ya, kemudian sabun cair, hand sanitizer, alat bantu dan lain-lain. Jadi kita sudah menyiapkan ini sendiri, tidak lagi saling meminjam ya. Jadi begitu keluar rumah kita harus siap dengan peralatan kita yang lengkap untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kalau kita bikin secara detail apa sih perlengkapan pribadi yang harus kita bawa, antara lain adalah pertama kita memakai masker. Yang terbaik tentu masker medis seperti yang saya pakai ini. Nanti akan saya jelaskan tentang masker medis.
mengapa kelebihannya dibandingkan masker kain. Masker kain pun harus yang 3 lapis. Kalau perlu kita memakai face shield, pelindung, kemudian memakai baju dinas atau seragam atau jilbab ini untuk yang bekerja di instansi, misalnya di rumah sakit dan lain-lain. Juga untuk kotak penyimpanan masker. Jadi masker ini bisa dipakai untuk 4 jam. Lebih dari 4 jam kita harus mengganti masker, dan kalau kita harus membuka masker, kita harus menyimpannya dalam tempat penyimpanan masker. Juga kita membawa alat sholat atau alat perlengkapan ibadah sendiri, perlengkapan mandi atau perlengkapan hand sanitizer, misalnya hand rub dan lain-lain, tas daur ulang, juga makanan minuman sendiri tentunya. Yang lain-lain adalah kita akan bahas berikutnya. Jadi kita mulai sekarang pada saat kita akan berangkat kerja. Pada saat kita akan berangkat kerja, pakaiannya kita kenakan dari rumah, tentu baju dari rumah. Kita boleh memakai masker kain yang 3 lapis yang memenuhi syarat, bukan masker scuba. Kemudian masker medis yang terbaik ya. Tetapi tidak diperkenankan memakai baju seragam, misalnya seragam dinas, atau kalau di rumah sakit misalnya memakai opas scrub atau baju rumah sakit dari rumah, itu tidak dibenarkan. Apalagi tidak memakai masker, ini luar biasa. Kita betul-betul sekarang dianjurkan untuk 3M ya teman-teman, saya selalu ingatkan tentang 3M, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Nanti detailnya kita akan bahas satu persatu. Kemudian sudah berangkat kerja, saat datang, saya contohkan misalnya tiba di rumah sakit, apa yang harus dilakukan? Tentu pertama kita mencuci tangan, cek suhu di depan pintu masuk. Sekarang bermacam-macam caranya, bisa dengan alat pengukur suhu yang ditembak ya, atau bisa dengan layar monitor ya, sekarang juga sedang banyak. Kemudian setelah absen fingerprint kita melakukan cuci tangan, bisa dengan hand sanitizer, bisa juga dengan mencuci tangan dengan air dan sabun mengalir. Kemudian pakaian yang dikenakan, baju dari rumah dan masker kain atau masker medis tadi yang saya jelaskan. Kalau baju dinas itu di tempat masing-masing yang kita pakai dari rumah, itu kalau kita sudah sampai di rumah sakit kita berganti dan kita lipat balik menjadi sisi luarnya, yang bagian luarnya, bagian luar itu dibagi menjadi bagian dalam, kemudian kita simpan dalam tas tertutup, disimpan di dalam loker kita, ya, supaya baju yang kita pakai dari rumah tetap bersih, ya. Selama di rumah sakit, kalau sebagai tenaga kesehatan, apa yang akan dilakukan? Harus menggunakan alat pelindung diri atau APD ya, sesuai profesi tentunya. Karena risiko aerosol dan juga ada zonasi. Jadi tentu ruang isolasi berbeda dengan misalnya ruang poliklinik, berbeda dengan ruang rawat inap, pakaiannya dan lain-lain. Ada tingkat level pemakaian alat pelindung diri. Ada peraturan yang ada, jadi harus diikuti. Kemudian waktu kita baru datang, jangan lupa kita bersihkan meja atau area kerja kita sebelum dan sesudah bekerja. Jadi waktu baru datang bersihkan meja kita. Jangan lupa harus sering mencuci tangan. 5 momen cuci tangan yang selalu digaungkan ya. Jadi ada 2 sebelum dan 3 setelah. Pertama adalah sebelum kontak dengan pasien, kedua sebelum melakukan tindakan aseptik ya. Ketiga setelah terkena cairan tubuh pasien, keempat setelah kontak dengan pasien, dan kelima setelah kontak dengan lingkungan pasien ya. Biasanya yang paling sering dilupakan adalah sebelum kontak dengan pasien, karena biasanya kalau setelah kontak kita cuci tangan. Saya selalu mengingatkan sebelum kontak dengan pasien kita harus cuci tangan, karena kita juga harus tidak menjadi sumber penularan untuk pasien ya. Kemudian ini 6 langkah cuci tangan sesuai standar WHO ya. Barangkali teman-teman lupa, saya mencontohkan sedikit saja ya. Dituangkan cairan atau sabun di telapak tangan ya. Ya, ini lakukan selama 4-6 detik, kemudian punggung tangan, ya, kemudian sela-sela jari, kemudian ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci, kemudian gosok dan putar kedua ujung jari secara bergantian, ya, kemudian letakkan ujung jari ke telapak tangan, perlahan, ya. Jadi ini dilakukan sesuai standar WHO, ya. Jadi 6 langkah ini kalau dengan sabun dan air mengalir, waktunya dalam 40-60 detik. Ya, masing-masing gerakan 4 hitungan. Kalau dengan hand rub cukup 20-30 detik. Selama di rumah sakit, kita mengatur tempat duduk, tetap pakai masker, kita membuka jendela di pagi hari, tidak makan bersama, dan tidak menerima tamu dari luar. Ya. Jadi kita tetap harus mematuhi protokol selama di rumah sakit. Jadi kita lihat nih, sudah menjaga jarak, memakai alat pelindung diri, tidak diperkenankan bergantungan, misalnya baju dan buku-buku yang menumpuk ya. Gunakan masker, masker bedah seperti yang saya gunakan ini adalah 3 lapis, yang bagian luar ini kedap air untuk mencegah percikan, bagian tengahnya sebagai filter, penyaring, dan bagian dalamnya menyerap cairan yang berasal dari fosa hidung atau mulut kita ya.
Jadi tidak diperkenankan memakai masker diturunkan ke dagu seperti ini, karena bisa saja ada kuman atau virus dari dagu, kemudian kalau kita pakai lagi dia akan menempel di mukosa mulut atau hidung kita. Juga tidak dibenarkan masker dipegang seperti ini karena tangan kita menjadi sumber penularan, dan jangan lupa bagian luar adalah bagian yang paling infeksius dari masker kita. Kalau melepas masker pada saat kita break, misalnya makan, minum, atau berwudu, kita taruh di dalam kotak yang sudah diberi nama, kemudian nanti saat kita akan sedang melakukan aktivitas kita pakai kembali maskernya, ya. Jangan menyentuh misalnya tombol lift dengan tangan, sebaiknya memakai alat bantu, ya. Kalau kita sudah akan pulang kerja, jangan lupa kita bersihkan area kerja kita, lepas pakaian dinas, kemudian basuh badan, kalau perlu mandi, kalau memang areanya sangat infeksius atau dari ruang isolasi. Ganti baju dengan baju rumah, pakai masker lagi, dan jaga jarak kalau kita harus gunakan transportasi umum, ya. Baju kerja tidak diperkenankan dipakai keluar rumah sakit, jadi dipakai langsung, misalnya ini baju scrub dipakai pulang. Ini sama sekali tidak dibenarkan, ya. Sampai di rumah yang harus kita lakukan, jangan lupa sebelum masuk rumah kita cuci tangan, mungkin kita bisa pakai dengan hand sanitizer, lepas sepatu di luar rumah tidak dibawa masuk, kemudian segera mandi, tidak berleha-leha dulu. Ya, jadi kita segera mandi, pisahkan pakaian rumah sakit dengan pakaian yang keluarga di rumah, tidak berbagi makanan atau piring atau gelas, ya. Kita pun sampai di rumah tetap melakukan protokol kesehatan. Di lingkungan keluarga, sampai saat ini rekomendasinya adalah kita menghindari untuk berkumpul dalam keluarga besar. Ingat protokol kesehatan, ventilasi, durasi yang pendek, dan jarak, ya. Kemudian selalu cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Kalau di tempat umum, tentu wajib pakai masker, pakai hand sanitizer, ya, kurangi interaksi dan jaga jarak, ya. Bila memang tidak memungkinkan, memang sebaiknya tidak menggunakan transportasi umum. Tapi kalau harus terpaksa, tentu kita harus mengambil sikap untuk menjaga jarak, ya. Jarak yang berapa jauh nanti kita lihat di sini, ya. Olahraga di luar ruangan diperkenankan, tetapi tentu juga dengan memakai masker, ya. Misalnya bersepeda tidak lebih dari 2-3 orang, dan itu lebih baik dengan keluarga sendiri dengan jarak bersepeda yang aman, ya, dan durasinya tidak terlalu lama. Kalau berbelanja, usahakan tidak berlama-lama saat berbelanja, sudah merencanakan apa yang akan dibeli, dan belanja di tempat yang sudah terbiasa, jadi kita tidak buang-buang waktu, dan jangan sentuh-sentuh, misalnya semua barang dipegang, sekarang sudah tidak boleh. Kalau memungkinkan kita membayar secara non-tunai, ya. Kemudian, ini tadi sudah saya sampaikan, sekarang sudah musim memang orang berbelanja online, ya, ini memang cukup baik saat ini untuk mencegah kontak antar kita dengan yang lain. Jadi jaga jarak yang dimaksud adalah 180 cm atau 6 kaki atau 2 regangan tangan. Ini jarak yang dianggap cukup aman karena virus corona COVID-19 ini akan jatuh dalam jarak yang lebih kurang dari 180 cm, ya, karena dia berukuran lebih besar dari 5 mikrometer. Jadi dia tidak bertahan di udara. Tapi sekarang memang kita khawatir karena teorinya mengatakan bahwa sekarang juga ada risiko untuk penularan airborne. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Makan di restoran, sebisa mungkin kita menghindari dine-in, kita usahakan bisa take away, bawa pulang, ya, dan selalu memilih rumah makan barangkali yang terbuka, yang ventilasinya baik, jaga jarak dengan orang lain, dan durasi waktu di rumah makan harus diperpendek, kalaupun harus makan di rumah makan, ya. Ini tadi sudah disampaikan, jangan turunkan masker ke dagu, terus kita membersihkan seluruh permukaan apabila kita harus berada di tempat yang baru. Bagaimana kalau ada warga kita kena COVID-19 di rumah, dan misalnya mengalami gejala ringan atau tanpa gejala, bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Kamar dan ventilasinya harus terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian tetap seluruh anggota keluarga menggunakan masker walaupun di dalam rumah, dan harus melakukan etika batuk saat batuk. Etika batuk adalah mau batuk tidak menggunakan telapak tangan, tapi menggunakan punggung tangan, ya. Jaga jarak tadi sudah dikatakan 6 kaki, pisahkan kamar mandi dan peralatan makan, jadi peralatan makan sendiri dan kamar mandi sendiri. Tidak berbagi makanan, dan harus selalu melakukan dekontaminasi permukaan setelah dipegang oleh penderita COVID. Jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan, physical distancing, kamar tidur tersendiri, dan terapkan etika batuk tadi. Berapa lama waktu isolasi mandiri? Yang dianjurkan adalah maksimal 10 hari sejak muncul gejala, plus tambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Ya,
Setelah memang selesai, kira-kira 2 minggu ini, petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama, biasanya di puskesmas, akan memantau kondisi pasien dan juga setelah selesai isolasi wajib melaporkan ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Kamar harus cukup ventilasi, cahaya udara harus dibuka secara berkala jendela kamar. Gunakan APD saat kita membersihkan kamar, khususnya kamar anggota keluarga yang terkena infeksi COVID, cuci tangan dengan air dan sabun mengalir, bersihkan kamar setiap hari dengan air atau dengan desinfektannya dan sabun. Kemudian anggota keluarga yang kontak erat harus diperiksa. Kemudian ini pesan yang penting, jangan sentuh daerah wajah jika tangan kita tidak bersih, terutama jangan menyentuh mata, hidung dan mulut ya, karena tiga area itu mengandung mukosa yang bisa menjadi jalan masuk virus COVID-19 ini. Ini sekarang saya sedikit menyampaikan tentang kartu isolasi mandiri yang akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan, khususnya bagi pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala OTG atau dengan gejala ringan. Bagaimana kalau akan melakukan isolasi mandiri di rumah? Ini mungkin berbagi pengetahuan untuk teman-teman, barangkali ada anggota keluarga kita yang terkena COVID-19. Persiapan harus melengkapi perlengkapan pribadi, baik pakaian, alat kebersihan, juga perlengkapan ibadah, obat-obatan pribadi. Perlengkapan lain yang mungkin perlu untuk mengisi kegiatan selama isolasi, seperti handphone, laptop, buku, makanan ringan, alat-alat olahraga yang bisa dilakukan di dalam kamar, dan memasang pengumuman sedang melakukan isolasi mandiri pada pintu atau tempat yang mudah terlihat. Jadi teman-teman, COVID-19 bukan aib, siapapun bisa terkena. Kalau ada anggota keluarga atau teman atau tetangga kita yang mengalami ini, kita support bersama, tapi dengan cara yang benar supaya kita pun tidak tertular. Jadi melakukan pemasangan isolasi mandiri itu bukan satu hal yang tabu untuk saat ini ya. Kemudian lakukan apa yang harus dilakukan, yaitu tetap tinggal di rumah selama masa isolasi mandiri. Tentu yang disebut isolasi bukan berarti jalan-jalan ya, bukan berarti keluar rumah. Laksanakan selalu 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan dengan cara yang benar tadi, dan menjaga jarak ya. Minimal tadi sudah disampaikan 180 cm, 1,5 sampai 2 meter. Gunakan kamar mandi terpisah, berjemur antara jam 7 sampai jam 9 pagi lebih kurang 15 menit ya. Ini untuk meningkatkan kesehatan paru juga, olahraga ringan, beribadah dan berdoa, dan lakukan hobi yang menyenangkan. Misalnya kita bisa melakukan yang kita bisa lakukan, misalnya kita bisa membaca buku, nulis, dan lain-lain di dalam kamar ya. Kemudian jangan lupa makan tetap teratur 3 kali sehari, tidur cukup ya. Tadi sudah disampaikan oleh ahli gizi kita, Bu kita, bahwa makan sayur dan buah rutin. Jangan lupa pikiran kita harus positif, kita harus tenang. Hindari stres, karena stres akan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi tetap optimis bahwa penyakit ini bisa diatasi dan kita bisa sembuh bersama-sama menghadapi ini semua. Jangan lupa tadi minum vitamin, air putih yang cukup, ukur suhu tubuh setiap pagi dan sore, ukur saturasi oksigen khususnya bagi yang ada bergejala, dan memantau gejala yang dirasakan. Kalau ada keluhan, laporkan ke puskesmas atau klinik terdekat secara berkala, FKTP terdekat ya. Kalau kita akan berkomunikasi dengan anggota keluarga, kalau bisa dilakukan secara online, misalnya kita lewat handphone ya, atau dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak. Alat makan dicuci tersendiri, baju dicuci tersendiri, diganti spray alat-alat secara berkala, bersihkan kamar bisa dengan desinfektan, kemudian buka jendela kamar setiap hari, ventilasi udara dan cahaya harus cukup di dalam kamar keluarga yang terkena COVID. Apa yang harus tidak boleh dilakukan? Yaitu jangan makan bersama dengan anggota keluarga dalam satu meja. Ini sama sekali tidak boleh. Ya, jadi kita sedang ada yang sakit, tidak boleh makan bersama. Kemudian kita lakukan berkumpul dalam anggota keluarga lain, misalnya tanpa menggunakan masker, itu juga tidak dianjurkan ya. Kemudian menggunakan gadget bergantian dengan anggota keluarga lain, sama sekali tidak boleh. Kemudian keluar dari kamar atau rumah, kecuali dalam kondisi mendesak atau misalnya harus kontrol ke fasilitas kesehatan. Ini dibenarkan hanya pada kondisi seperti ini. Kapan harus dilakukan swab ulang? Kalau pasien tanpa gejala klinis, OTG, orang tanpa gejala, setelah hari ke-10 isolasi mandiri, itu tidak wajib dilakukan swab ulang. Tetapi kalau pasien dengan gejala klinis ringan pun, misalnya ada batuk-batuk sedikit, ada influenza, dan lain-lain, setelah hari ke-10 isolasi mandiri, tambahkan 3 hari, sampai setelah bebas gejala klinis, lakukan swab ulang ya untuk yang bergejala. Kalau yang tidak bergejala ini tidak direkomendasikan. Tapi kalau ingin dilakukan swab,
ini lebih baik ya. Apalagi di tempat-tempat yang memiliki fasilitas untuk melakukan swab ya. Apa yang harus diwaspadai gejala dan tanda bahaya yang berbahaya bahwa ini ada perburukan. Kalau demamnya sangat tinggi sampai mencapai lebih dari 39 derajat Celcius, ada batuk berdarah, ada sesak nafas, ada nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan saturasi oksigen kurang dari 95%. Kalau keadaannya seperti ini, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat, berarti ini ada perburukan. Baik, terima kasih Sobat Otak, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, kita saling mengingatkan, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Selamat. Terima kasih atas presentasinya Dr. Yeni. Sekali lagi saya ingatkan bahwa bila ada teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung ketik saja di kolom FB atau di channel YouTube. Pertanyaan akan kita presentasi seluruhnya. Baik, acara berikutnya adalah kita masuk ke pembicara ketiga, yaitu Dr. Abrar Arham, spesialis bedah saraf. Mari kita bersama-sama dengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau ya, yang pada kesempatan ini beliau akan membahas tentang mengenal lebih dekat tumor otak. Sebelum mulai materi, marilah kita saya akan bacakan dahulu ya CV beliau. CV beliau, beliau adalah lulusan bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Tahun 2012 beliau melanjutkan fellowship sampai dengan 2013 ke Korea, belajar tentang neuroendovaskuler, terus itu aja, segitu saja dok. Yang jelas beliau sudah sangat berpengalaman di dalam bedah saraf ya, tidak diragukan lagi, dan beliau merupakan kepala bagian bedah saraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional serta di Rumah Sakit TK Hospital. Baik, teman-teman dan sobat otak semuanya, tanpa lama-lama lagi saya persilakan saja kepada Dr. Abrar Arham, spesialis bedah saraf, menyampaikan materinya. Waktunya 20 menit ya dok ya. Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini topiknya
nggak berhubungan sama COVID. Topik pertama, topik kedua berhubungan dengan COVID. Nanti supaya ada variasi, kalau tiap topik ada urusannya sama COVID, nanti pada serius banget. Nah, topik saya kali ini adalah mengenal tumor otak. Kita tahu bahwa masyarakat mengenal tumor otak itu adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Dan sering sekali bahkan overestimate atau berlebihan dalam menyikapi tumor otak. Kenapa? Karena tidak semua tumor otak seperti yang umumnya dibayangkan oleh masyarakat. Nah, pada seminar kali ini saya akan memberikan sedikit mengenai apa sih tumor otak dan bagaimana sih jenis-jenisnya, apa sih derajat-derajat tumor otak, lalu gejala-gejala dan tandanya apa, lalu apa tata laksana atau pengobatan dari tumor otak ini. Tumor otak itu adalah satu pertumbuhan sel abnormal di dalam otak, sama seperti tumor yang lain, tumor payudara, tumor paru, ya kan, tumor-tumor saluran cerna. Artinya ada sel otak yang tumbuh secara abnormal, yang dapat menyebabkan kelainan saraf atau kelainan neurologis yang diakibatkan oleh pertumbuhan sel tersebut. Jadi kita tahu bahwa ini misalnya ini jaringan otak itu terbentuk oleh bermacam-macam sel. Ada sel neuron, namanya ada sel astrocyte, sel ependin, kemudian ada selaputnya, ada macam sel yang menyusun struktur otak. Nah, dari masing-masing sel tersebut bisa tumbuh secara normal dan menjadi tumor. Kita harus bedakan jenis-jenis sel yang menjadi tumor, karena masing-masing sel punya sifatnya sendiri. Ada yang harapannya baik, ada selnya itu yang tumbuh menjadi ganas, ada lokasinya di tengah-tengah otak, ada lokasinya di permukaan, dan semua ini menyebabkan perjalanan penyakitnya berbeda-beda, dan harapan kesembuhannya berbeda-beda. Jadi tidak semua tumor otak itu ganas misalnya. Tidak semua tumor otak itu mematikan. Banyak tumor otak yang kita bisa sembuhkan dengan sempurna. Untuk itu, kalau kita sekarang mulai dari seminar ini, kalau kita mendengar orang dengan tumor otak, maka pertanyaan kita yang harus timbul di kepala kita adalah jenisnya apa, derajat keganasannya bagaimana, lokasinya di mana, nanti kita akan jelaskan. Lalu berdasarkan sumber pertumbuhan sel, ini kita lihat ini sel otak. Ini jaringan otak. Jaringan otak ini terdiri dari bermacam sel. Kita lihat ada strukturnya yang lebih putih, ada yang lebih abu-abu di permukaan ini. Kemudian ini ada struktur ventricle namanya. Lalu ventricle ini ya, lubang ini, dinding selnya juga berbeda dengan dinding sel otak yang di luar. Kemudian ada pembungkusnya. Pembungkusnya ini juga dibentuk oleh sel yang berbeda. Jadi kalau kita bilang tentang otak, maka kita merupakan satu kumpulan bermacam-macam sel yang membentuk jaringan otak tersebut. Nah, setiap sel itu bisa tumbuh menjadi tumor. Artinya dia tumbuh terus tanpa berhenti. Oke, slide ya. Berdasarkan asalnya tumor, jadi kalau tumornya itu tumbuh dari sel-sel otak ini, ya, bisa sel astrocyte misalnya, putih atau oligodendroglia itu tipe tumornya glioma misalnya. Atau dari selaput otak, selaput pembungkus saraf. Kalau dari selaput otak ini kita menyebutnya jenisnya meningioma, umumnya jinak. Bisa juga tumor tumbuh dari lapisan dinding ventricle ini kita sebutnya ependimoma. Atau ada jaringan otak yang memproduksi cairan otak disebut choroid plexus patella. Jadi artinya kita perlu mengetahui setiap sel mana yang tumbuh menjadi tumor tersebut. Bisa juga tumor itu sekunder, artinya gini, tumor itu tumbuh dari lokasi tubuh yang lain, misalnya tumor itu tumbuh di paru-paru atau di payudara. Lalu bagian dari tumor itu menyebar masuk ke dalam otak, nah itu tumbuh. Kalau diambil, selnya adalah sel payudara. Kalau diambil, selnya adalah sel paru-paru.
Nah itu biasa tumor sekunder. Tumor yang tumbuh dari primernya dari tempat lain asalnya, lalu masuk tumbuh ke dalam otak. Lalu tapi sebagian besar tumor otak itu adalah tumor otak primer, yang tumbuh dari berbagai macam sel-sel yang menyusun struktur otak. Yuk, slide. Nah, dari tumor-tumor primer tersebut, kita juga bagi tumor yang ada yang disebut tumor intrinsik, ada tumor yang ekstrinsik. Intrinsik itu apa? Artinya intrinsik itu tumornya tumbuhnya benar-benar dari dalam otak tersebut. Kalau kita anggap ini satu agar-agar, maka dia tumbuh dari dalamnya jaringan otak tersebut. Misalnya sel-sel glia atau glioma, jadinya glioma atau glioblastoma atau oligodendroglioma seperti ini. Nah, biasa tumor-tumor intrinsik ini cenderung merusak otak. Jadi dia bukan menekan, tapi memakan jaringan otak. Sehingga kalau tumornya ini kita ambil, biasa dia akan meninggalkan kerusakan yang lebih permanen. Kalau ini adalah tumor intrinsik yang berasal dari kelenjar-kelenjar otak, pituitary adenoma. Biasanya ini jinak dan angka harapan kesembuhannya lebih tinggi. Ini tumor-tumor ekstrinsik berasal dari selaput otak, meningioma gitu contohnya misalnya. Ini tumor ini tumbuh dari luar, menekan otak. Nah, dia tidak merusak otak, hanya menekan. Sehingga kalau tumornya kita angkat, otaknya akan kembali normal. Begitu juga dengan schwannoma, dia menekan, bukan memakan. Begitu juga arachnoides, craniofaryngoma gitu. Jadi, kalau kita bilang, oh, ada tetangga atau ada teman yang tumor otak, nah kita menyebutkan satu gelondongan jenis tumor otak ini. Nah, yang ini harapannya misalnya glioblastoma, ini angka harapan hidupnya biasa kurang lebih 1 tahun. Kalau meningioma bisa sembuh sempurna. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa tumor otak itu pasti jelek, misalnya seperti glioblastoma, atau semua tumor otak bisa disembuhkan seperti meningioma. Makanya perlu pemeriksaan yang detail untuk mengklasifikasi ini tumor otaknya masuk yang mana. Yang slide. Ini contoh misalnya glioma. Ya, kita lebih detailkan lagi nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya, nanti setiap tipe-tipe tumor itu akan dijelaskan lebih detail, mulai dari gejala yang lebih spesifik, kemudian pengobatan yang lebih spesifik. Nah, ini kita baru pertemuan pertama pengenalan mengenai tumor otak. Ini misalnya, ini lokasi. Nah, otak ini dibentuk ini otak ini berfungsi sesuai dengan lokasi-lokasinya. Misalnya di daerah sini nih, ini daerah kiri, depan, ya. Ini dekat dengan area bicara. Kalau daerah belakang ini, daerah occipital, kita mengatakan bahwa ini biasanya berfungsi untuk penglihatan. Daerah di tengah-tengah biasa cenderung untuk bergerak. Lalu apabila tumor-tumor ini tumbuh di daerah-daerah spesifik, jadi otak kita ini persis seperti komputer. Tergantung dari lokasi dan fungsi mana otak tersebut yang dirusak oleh tumor, maka dia akan bergejala sesuai dengan lokasi tersebut. Nah, glioma ini cenderung merusak jaringan otak yang tempat jaringan tumor ini tumbuh. Kalau tumor otaknya kita ambil atau gliomanya ini kita operasi, yang maksimal, maka biasanya akan meninggalkan kawah bekas jaringan otak yang dirusak oleh tumor tersebut. Nah, ini yang biasanya menimbulkan kecacatan yang biasa sulit dikembalikan atau irreversibel. Selanjutnya, nah ini contoh lain dari tumor otak namanya pituitary adenoma. Tumbuhnya biasanya dari kelenjar pituitary ya. Posisinya kurang lebih di belakang bola mata. Fungsi normalnya yang biasa kita ketahui adalah memproduksi air susu pada saat menyusui, bisa prolaktin. Coba juga dia memproduksi hormon-hormon pertumbuhan. Gitu ya. Nah, apabila sel yang menghasilkan prolaktin atau sel yang menghasilkan hormon pertumbuhan itu menjadi tumor, maka hormon pertumbuhan akan jadi banyak, maka orang akan jadi tumbuh melebihi orang normal. Kita bilangnya gigantism. Orang akan tumbuh
tambah tinggi, jari-jarinya memanjang, dan sebagainya. Kita punya pernah lihat. Nah, kalau dia misalnya berasal dari sel prolaktin atau sel yang menghasilkan air susu, maka dalam keadaan dia tidak melahirkan pun air susunya bisa berproduksi pada wanita. Kadang-kadang pada pria juga. Jadi ini kita harus periksa betul nih. Nah, ini karena menghasilkan hormon, kita nanti pemeriksaannya hormonal selain pemeriksaan MRI seperti ini. Umumnya ini jinak dan angka kesembuhannya cukup baik. Gejala yang paling sering pada pituitary adenoma ini biasanya adalah gangguan penglihatan atau lambang pandang. Kenapa? Karena di sini dekat dengan saraf penglihatan. Jadi kalau dari saraf penglihatan ini tertekan oleh pituitary adenoma ini biasanya akan bergejala. Yaitu salah satu gejala tumor otak yang berhubungan dengan saraf mata. Kalau di tempat lain nanti lain lagi. Jadi yang berhubungan dengan dekat saraf mata, gejalanya di mata. Dekat korteks atau dekat otak yang bergerak, gejalanya lumpuh. Ada gejalanya tiba-tiba jadi suka lupa atau kejang. Tergantung lokasi tumor otaknya tumbuh di mana. Next slide. Nah, ini meningioma. Meningioma ini salah satu tumor jinak yang paling sering kita temui. Dan ini berasal dari selaput otak, bukan dari jaringan otak. Otaknya ada pembungkus, ini selaputnya. Nah, dia menekan. Selaputnya menebal, dan menekan seperti ini. Otaknya jadi kegencet seperti ini. Pegol ke dalam, kalau tumornya kita ambil, otaknya akan kembali jadi normal. Nah, ini salah satu tumor otak yang sembuhnya mendekati sempurna. Harapan kesembuhannya sangat baik. Ya, walaupun memang lokasinya berbeda-beda, selaput otaknya bisa tumornya bisa tumbuh dekat batang otak, dia tetap jinak, tapi lokasinya sulit gitu. Misalnya makan di dekat batang otak, di otak kecil, ya, di tengah-tengah ini gitu ya. Slide lagi ya. Slide lagi. Nah, ini tadi ya. Kita lihat ini selaput otak biasanya tumbuh dari arachnoid biasanya jadi meningioma. Jadi kita sudah mengenal beberapa jenis tumor. Jadi kalau ada yang mendengar, wah ada keluarga, tetangga atau teman yang tumor otak, nah kita harus definisikan, jangan langsung panik. Ini jangan-jangan meningioma. Meningiomanya artinya harapan kesembuhannya lebih baik atau gitu. Nah, ada memang tumor-tumor otak yang angka harapan kesembuhannya kecil gitu. Harapan hidupnya pendek, nah itu yang perlu kita khawatirkan. Ya. Nah, ini juga salah satu tumor jinak yang tumbuh di dekat batang otak. Namanya schwannoma. Tumbuhnya dari selubung saraf, bukan dari sel sarafnya, tapi dari selubung saraf itu ada selubungnya, dari selubungnya tumbuh. Nah, sehingga menekan struktur sekitar. Struktur sekitar yang terkena itu bisa batang otak, otak kecil, bisa saraf-saraf kranial ya. Sehingga gangguannya kadang-kadang gangguan keseimbangan, telinga berdenging, atau jalannya sempoyongan, itu bagian daripada gejala-gejala schwannoma vestibular delokasi. Slide. Lalu derajat tumor otak gimana? Secara umum WHO membagi tumor otak itu menjadi 4 grade gitu ya. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nah, 2 grade pertama dianggap low grade atau lebih jinak. Yang grade 3, grade 4 itu dianggap high grade. Yang grade 1 itu apa karakteristiknya? Biasanya jinak, tumbuhnya pelan, lalu biasanya dengan operasi biasa sembuh. Tidak perlu modalitas treatment yang lain seperti nggak perlu kemoterapi, nggak perlu diradiasi gitu. Jadi dengan operasi aja bisa sembuh biasanya. Dan tidak merusak, manipulatif ini nggak merusak struktur otak sekitarnya. Lalu angka harapan hidupnya bagus sekali, panjang gitu ya. Dan tumbuhnya pelan, mungkin bisa 5-10 tahun proses tumbuhnya. Contoh-contoh tumornya nanti bisa di googling tuh kayak pilocytic astrocytoma, craniocarcinoma, gangliostoma, meningioma termasuk salah satu tadi yang grade 1. Lalu yang grade 2 itu biasanya masih tumbuhnya relatif pelan gitu ya. Nah, di beberapa tempat kadang-kadang dia bisa menginfiltrasi jaringan sekitarnya
Dan angka harapan sembuhnya juga masih tinggi, walaupun tidak setinggi yang grade 1. Nah, yang grade 3, grade 4, biasanya kita kategorinya ganas, tumbuhnya cepat, biasa dalam waktu beberapa bulan dari normal, pasien itu sudah mulai gejala yang berat. Dari 3 bulan yang lalu masih normal, masih biasa, kok sekarang perburukannya cepat sekali, jadi lebih lumpuh, matanya jadi nggak bisa lihat. Nah, itu tanda-tanda tumor otak yang mengarah ganas. Nah, kalau seperti ini biasanya pengobatannya biasanya bukan hanya operasi saja, tapi kita lengkapi dengan kemoterapi atau radiasi. Nah, gejalanya apa? Gejalanya memang yang paling umum adalah bahwa apabila ada sesuatu yang tumbuh di otak, biasa tekanan di kepala akan jadi lebih tinggi. Karena tadinya hanya otak saja, sekarang otak ditambah tumor. Jadi gejalanya tekanan di kepala jadi lebih tinggi. Karena tengkorak kan nggak bisa melebar. Nah, biasanya kalau tekanan interkranial itu menjadi lebih tinggi, biasanya ada keluhan dari kepala. Dari kepalanya itu makin lama terus memberat biasanya, karena tumornya tumbuh terus. Lalu biasanya kalau sudah tekanannya cukup tinggi, diikuti mual dan muntah, misalnya tanpa gejala, misalnya lagi nggak ada masalah di saluran cerna, kita lagi ngapa-ngapain tiba-tiba muntah. Dan gejala-gejala ini biasanya nggak berdiri sendiri, biasanya ada gejala-gejala ikutan lainnya seperti gangguan penglihatan, matanya kok jadi kabur, kemudian kok jadi penglihatan ganda. Jadi penglihatan ganda saja itu belum tentu. Jadi kita kalau ada gangguan seperti ini bisa jadi dari mata, bisa jadi dari otak, maka harus diperiksakan. Lalu gangguan dari kekuatan gerakan tangan atau kaki, jadi lebih lemah salah satu sisi, kaki, tangan gitu. Gangguan keseimbangan, jalannya cenderung jatuh ke satu sisi, bicaranya jadi lebih susah atau lebih cadel, kemudian ada telinga berdenging, gangguan pendengaran, dia jadi pelupa yang progresif sekali gitu, kejang gitu, atau perubahan perilaku. Jadi gejala-gejala seperti ini, apabila ada gejala-gejala seperti ini dan cenderung memberat seiring waktu, nah ini harus segera diperhatikan, hubungi dokter saraf terdekat untuk dievaluasi. Lanjut. Pengobatan tumor otak itu apa? Bisa dengan obat-obatan medikamentosa gitu ya. Bisa dengan pembedahan, ya bedah sekarang, dengan teknik sekarang pembedahan ini jadi lebih aman dan tidak terlalu invasif sekarang dengan teknik-teknik yang sekarang. Jadi bisa bedah mikro, endoskopi atau wave craniotomy. Lalu ada juga terapi radiasi gitu dengan menggunakan penyinaran. Terus, nah ini kondisi di kamar operasi sekarang. Kita operasi sudah menggunakan mikroskop sehingga lebih detail, lebih aman. Lalu di sebelah kanan bawah itu kita lihat itu namanya neuronavigasi. Dengan neuronavigasi itu kita bisa tahu persis lokasi tumor otak ada di mana, struktur otak yang harus dilindungi yang mana, hingga pembedahan craniotomy atau bedah pada tumor otak ini margin of safety-nya cukup tinggi karena didukung oleh peralatan-peralatan yang ada sekarang. Baik, ya, dan ini salah satu contoh, ini wave craniotomy untuk memastikan bahwa tidak ada jaringan otak yang rusak pada saat operasi. Kadang kita lakukan operasi dengan posisi pasien sadar sehingga kita bisa memastikan bahwa tidak ada jaringan saraf yang penting yang terkena atau terpotong, sehingga kita bisa pastikan operasi dengan angka keamanan yang cukup tinggi. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, nanti dokter-dokter bedah saraf yang lain akan menjelaskan lebih detail mengenai masing-masing jenis tumor otak yang sudah saya jelaskan tadi. Bahwa ini adalah overview bahwa apabila kita mendengar kata tumor otak, maka kita harus sudah mulai pikirkan dan mendefinisikan ini jenisnya apa, yang apa ganas, dan lain sebagainya. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dokter Abrar atas presentasinya yang luar biasa ya. Ternyata di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya untuk para narasumber kita. Silakan Dokter Yeni, Mbak Gita. Di chat sudah kita lihat ada beberapa pertanyaan ya yang diberikan untuk para pembicara pada hari ini. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini harus segera kita jawab ya. Mungkin kita awali dengan pertanyaan untuk Mbak Gita ya. Boleh Bu. Dari Bu Titin ya, konsumsi sumber prebiotik dan probiotik gimana sih Bu Anggi? Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh. Oke, baik. Silakan Bu. Oke. Saya jawab ya Bu Titin ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, jadi kalau misalkan kita konsumsi probiotik dan prebiotik itu adalah mikroba yang baik untuk tubuh. Mikrobanya itu probiotik, prebiotik itu makanannya. Jadi kalau misalkan mereka melakukan interaksi lah gitu ya, akan ada simbiosis yang baik, namanya simbiotik. Nah, salah satu fungsi dari probiotik ini, salah satunya adalah membantu memperbaiki memelihara saluran cerna, dan salah satunya saluran cerna itu adalah jalan masuk virus atau bakteri. Jadi kalau misalkan kita bisa memelihara saluran cerna, kita memperkecil kemungkinan tubuh kita untuk terpapar virus dan bakteri, tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi bukan untuk mengobati nih, misalkan kalau misalkan COVID diobati pakai harus bisa menyembuhkan gitu, tidak. Tapi kita bisa meningkatkan imunitas kita dengan mengkonsumsi probiotik dan prebiotik. Silahkan, nggak masalah. Jadi jelas ya Bu Titin ya, bahwa hanya untuk meningkatkan imunitas ya, prebiotik dan probiotik ya. Pertanyaan yang kedua yaitu untuk Dokter Sasmayani dari Sylvia ya. Dok ingin bertanya, apakah adaptasi kebiasaan baru itu juga berlaku terhadap anak-anak, Dok? Karena untuk anak-anak balita terutama sangat sulit untuk meminta mereka pakai masker sepanjang waktu saat di luar rumah. Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih dari Bu Sylvie ya tadi ya. Bu Sylvie, sebenarnya saya bukan dokter spesialis anak, mungkin ini lebih tepat dijawab oleh dokter spesialis anak, tapi saya akan coba. Bahwa sebenarnya memang adaptasi kebiasaan baru ini dengan gerakan 3M itu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, ini berlaku untuk semua anggota keluarga, baik dari anak, usia dewasa, bahkan lansia. Jadi memang yang saya tahu bahwa kita harus memberikan contoh kepada anak-anak dalam hal pemakaian masker. Mungkin pertama kita bisa untuk mengajak mereka memilih mana masker yang ingin mereka pakai. Mungkin mereka ingin memakai masker 3 lapis yang bergambar-gambar, misalnya karakter tertentu gitu ya. Setelah mengajak mereka memilih maskernya sendiri, kemudian kita juga mencontohkan memakai masker. Jadi jangan cuma kita bilang, ayo pakai masker, tapi kitanya tidak pakai masker gitu. Kemudian juga kita bisa membuat permainan untuk mereka, misalnya, ayo kita bikin jam memakai masker di rumah. Jadi ada jadwal memakai masker di rumah, gitu ya. Kalau tidak keluar rumah, artinya membiasakan diri untuk memakai masker. Kemudian yang saya tahu bahwa kalau di bawah 3 tahun tidak boleh memaksa untuk memakai masker ya, karena justru akan membuat mereka takut. Jadi pada intinya adalah memberikan kenyamanan kepada mereka dan memberikan contoh, mengajak mereka memilih, kemudian akhirnya setelah itu semua, lama-lama mereka akan merasa bahwa ini memang kebutuhan memakai masker. Ada tips yang saya tahu, boleh sedikit mengoleskan misalnya aroma yang mereka kenal, misalnya minyak telon dikasih di talinya, jadi mereka merasa mencium sesuatu yang sehari-hari mereka kenal gitu. Mungkin bau masker buat mereka agak asing. Jadi tentu bertahap, pelan-pelan, dan yang penting mengajak dan mencontohkan gitu. Mungkin dokter anak lebih tepat lagi nanti memberikan penjelasan. Sekian dari Baik, terima kasih Dr. Sas. Ada lagi pertanyaan untuk Dr. Abrar. Untuk Dr. Abrar ya, yang berikutnya itu.
bagi gejala tumor otak yang menuju ke CA otak, bagaimana sih gejala tumor otak yang menuju ke CA otak, Dok? Terus sudah itu yang kedua, satu orang yang nanya, Bu Hana. Terus Dok bisa jelaskan nggak, apakah vertigo bisa potensi juga terhadap tumor otak? Ya, terus sudah itu dia juga nanya, kalau orang yang stroke pecah pembuluh darah, apakah bisa juga mengakibatkan tumor otak? Gitu. Dari tumor otak ke kanker. Ya. Jadi bagaimana gejala tumor otak menuju ke kanker otak gitu ya. Jadi sebenarnya tumor dan kanker itu adalah dua istilah yang sering misleading, suka terbalik-balik. Tumor itu adalah sesuatu yang tumbuh benjolan gitu ya. Kalau secara umum kalau kanker itu adalah sesuatu yang menyebar. Jadi gejalanya pada otak sih sama aja, mau tumor itu merupakan penyebaran dari tumor di luar otak, misalnya dari paru-paru, dari darah ke otak, gejalanya sama aja. Seperti yang disebutkan tadi, tekanan intrakranialnya naik, sakit kepala, terus ada kelemahan, ada kejang, ada gangguan penglihatan. Jadi gejala tumor otak itu bisa sangat luas sekali, dan yang perlu diperhatikan adalah gejala yang makin lama, makin intens atau makin memberat, itu tanda-tanda tumor otak biasanya. Ya, karena itu berhubungan dengan sesuatu yang tumbuh terus-menerus. Lalu apakah vertigo bisa? Vertigo adalah bisa gejala tumor otak, tapi kecil sekali. Sebagian besar vertigo itu nggak ada hubungannya sama otak. Jadi mungkin cuma 1-2% vertigo yang berhubungan dengan tumor otak. Jadi 98% itu vertigo yang disebabkan oleh gangguan saraf keseimbangan. Mungkin nanti bisa diperiksakan ke dokter saraf terdekat. Jadi bukan berarti memang ada gejala vertigo pada tumor otak, tapi jangan nanti jadi panik begitu vertigo tumor otak. Kemudian ya harus diperiksakan. 3, apakah stroke bisa berhubungan? Enggak, stroke itu adalah gangguan pembuluh darah, dan tumor otak ini adalah keganasan. Itu adalah dua entiti yang berbeda, jadi enggak berhubungan. Terima kasih Dokter Abram. Yang berikutnya untuk Dokter Abram dulu ya. Nanti yang lain masih ada. Jadi mengapa meningioma sering kambuh sampai lebih 5 kali? Gini, meningioma itu maksudnya kekambuhan itu ada, mungkin saya perlu jelas lagi. Mungkin kekambuhan itu artinya tumbuh lagi. Iya. Di umumnya meningioma apabila telah diambil total biasanya cenderung angka rekarensinya mendekati 0. Tapi di beberapa lokasi memang sulit dijangkau. Sering sekali meningioma itu tidak bisa diangkat keseluruhan karena beresiko. Nah, biasanya jaringan tumor otak atau meningioma yang sisa ini seiring berjalannya waktu dapat tumbuh lagi. Nah, walaupun 90%, 80-90% tumor otak jenis meningioma ini jinak, tapi kira-kira 10-15% meningioma ini bisa bersifat ganas atau tumbuh lebih cepat daripada jenis meningioma yang lain. Jadi mungkin saja ada dua kemungkinan, mungkin operasi yang sebelumnya tidak bisa diangkat total, atau yang kedua memang jenis meningioma yang ganas. Terima kasih. Jelas ya Ibu Hana. Terus sudah itu pertanyaan untuk Dokter Sasmayani lagi. Itu berapa lama sih Dok virus corona bertahan di permukaan benda seperti meja, dokumen, plastik gitu loh. Ini memang perlu kita ketahui juga, apalagi kita di kantor ya Dok ya. Oke, baik. Jadi ini dari Ibu siapa tadi? Ini dengan masih dengan Ibu Silvi. Oh, Ibu Silvi. Oke. Ya, Ibu Silvi, ini pertanyaan menarik. Sebenarnya begini, virus corona dikatakan memang bisa hidup di permukaan benda-benda, tetapi dengan lama waktu yang berbeda. Contoh, kalau dia hidup di plastik misalnya, itu sekitar 2-3 hari ya. Kalau hidup di logam misalnya di gagang pintu ya,
itu bisa sampai 5 hari. Tapi kalau di kardus misalnya dia 24 jam. Tapi kita tidak terlalu penting untuk mengetahui apakah dia hidup 2 hari, 24 jam, atau 5 hari. Yang lebih penting kita ketahui bahwa sebenarnya secara teoritis, angka penularan melalui permukaan itu jauh lebih rendah daripada kontak langsung. Jadi yang perlu kita lakukan tadi sudah disampaikan 3M itu, Bu. Jadi memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Jadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita baru sampai di tempat kerja misalnya, kita harus membersihkan meja, mau pulang juga membersihkan meja, di rumah juga melakukan desinfeksi secara berkala, dan setelah itu jangan lupa cuci tangan. Kenapa sih harus cuci tangan itu? Kenapa? Itu satu, untuk melepaskan kontak dengan permukaan-permukaan. Kedua, jangan sampai kita menyentuh 3 area penting yang berbahaya yang saya tadi sampaikan, mata, hidung, dan mulut. Karena itu area masuk virus corona. Jadi kita tidak begitu penting untuk menghafal berapa lama di logam 5 hari, di kardus 24 jam, di plastik 2-3 hari. Wah, ini 2-3 hari masih ada gitu. Kita tidak bisa melihat virus ini, Bu. Jadi virus ini tidak terlihat kasat mata. Yang penting kita melakukan protokol. Jadi kita bawa hand sanitizer, kalau kita ke tempat baru kita boleh lakukan semprot, kita kontak permukaannya kita lap dan sebagainya. Jadi itu untuk mencegah kita tertular, dan selalu cuci tangan. Itu yang lebih penting, ya. Terima kasih. Jangan lupa 3M-nya, Ibu. 3M selalu. Yang berikutnya dari Bu Dewi Astuti ya, untuk Bagita. Ya. Adakah korelasi antara peningkatan jumlah penderita COVID-19 dengan tingkat kecukupan gizi masyarakat di masa pandemi? Oke, terima kasih buat Bu Dewi. Sebetulnya sih sampai saat ini saya belum menemukan adanya penelitian mengenai itu. Jadi antara korelasi peningkatan angka positif dengan angka kecukupan gizi. Jadi kan kecukupan gizi itu kalau di individu kita sebutnya kebutuhan gizi, tapi kalau di masyarakat kita sebutnya kecukupan gizi. Kecukupan gizi itu kan sebetulnya sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Kalau teman-teman atau Ibu sekalian bisa search, itu ada angka kecukupan gizi, AKG gitu, AKG harian. Ya memang belum ada sampai saat ini penelitian yang menghubungkan hal tersebut. Tapi memang kalau dilihat selama pandemi ini, memang kita kan harus lebih menerapkan tadi ya pola hidup sehat, 3M, kemudian konsumsi asupan makanan yang bergizi seimbang. Jadi sebetulnya teman-teman bisa mengikuti dulu itu gizi seimbang yang memang sudah ada panduannya di Kementerian Kesehatan, dan yang saya sudah jelaskan, diikuti dulu aja seperti itu. Dengan kita melakukan makan cukup, istirahat cukup, rutin olahraga, seperti itu. Tapi kalau memang apakah ada korelasi, itu belum ada penelitian. Saya belum menemukan penelitian terkait hal tersebut. Terima kasih Mbak Anita. Yang jelas, pokoknya menu makanan sehat, sehat dan beragam, bergizi sehat, 5 sempurna. Oke. Terus konsumsi suplemen vitamin apa baiknya buat meningkatin daya tahan tubuh, dan berapa banyak setiap hari? Oke. Sebetulnya penambahan multivitamin atau suplemen itu dibutuhkan jika kita merasa memang sepertinya makanan kita kurang nih asupan makanannya. Tapi kalau misalnya ternyata kita makannya sudah cukup, gizi seimbang, ada lauk, sayur, buah, sebetulnya vitamin itu sudah tercukupi dari sayur dan buah. Bahkan kalau misalnya kita jadi overdosis tuh jadi megadosis, misalkan nih kita butuh vitamin C itu menurut angka kecukupan gizi cuma kita 50 mg sehari, atau mungkin kalau ibu hamil cuma 120 mg sehari vitamin C. Untuk vitamin-vitamin yang larut air seperti vitamin B, vitamin C itu kalau kita konsumsi harian itu kebuang. Kalau misalnya kita makan, kemudian cukup nih butuh tubuhnya segitu, misalnya kita makan vitamin C-nya kita 200 atau 500, yang dipakai oleh tubuh misalkan sekitar 100 saja dibuang. Nah gitu, jadi memang kalau memang dirasa teman-teman Bapak Ibu semua makannya sudah cukup, sayur, buahnya sudah cukup, suplemen itu sebetulnya tidak perlu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa saya memang kurang nih, lagi mungkin suatu kondisi di mana mungkin sulit makan sayur buah, atau mungkin sulit makan yang mencukupi vitamin, nah itu boleh konsumsi. Tapi tidak karena untuk mencegah saya jadi suplemen macam-macam deh, ada suplemen ini dimakan, suplemen itu dimakan, enggak gitu. Kalau misalkan memang sudah merasa makan dari makan sehari-hari sudah tercukupi, sayur, buah, protein, sumber karbohidratnya sudah mencukupi, sebetulnya suplemen tidak harus. Oke, terima kasih Bu Gita. Ini yang terakhir ya Dok ya, dari Bu Tami.
bertanya, kalau sering sakit kepala hebat dok di belakang kepala, di atas leher belakang, apakah termasuk tumor otak atau bukan? Saya pernah melakukan pemeriksaan, namun belum terdeteksi penyakitnya. Apa dikarenakan alatnya rusak? Mohon penjelasannya dok. Jadi sakit kepala di tengkuk itu banyak kemungkinannya. Tension headache, gitu ya, hipertensi, kemudian dari otot, kemudian macam-macam. Nah, kalau misalnya memang biasanya kita tumor otak itu bukan diagnosis yang pertama kalau misalnya orang sakit kepala. Kita coba dengan obat-obatan dulu, kita modifikasi misalnya kalau misalnya tensinya tinggi, tensinya kita kontrol, kemudian komponen darahnya kalau misalnya kolesterol tinggi dan sebagainya. Nah, kalau dengan terapi-terapi seperti ini tidak ada perbaikan, biasanya kita lanjut dengan pemeriksaan yang lebih seperti CT scan atau MRI. Tapi kalau di CT scan MRI memang tidak ditemukan tanda kelainan anatomis dari tumor otak, ya berarti bukan pemeriksaan yang salah, tapi memang berarti penyakitnya bukan tumor otak. Ya, jadi saya belum tahu untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan apa. Kalau memang sudah dilakukan CT scan, terutama MRI ya, untuk memastikan itu tumor otak, itu yang paling sensitif untuk mengidentifikasi adanya tumor otak. Kalau dengan MRI dikatakan negatif, ya berarti bukan dari tumor otak. Jadi penyebabnya. Jelas ya, Bu. Baik, saya rasa pertanyaan sudah selesai ya. Kita masuk. Alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena semua pemaparan pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih kepada seluruh sejawat dan sobat otak yang sudah mendengarkan dan saat ini sudah ada dan saat ini masih ada yang bekerja dan ada yang masih di rumah. Sebelum acara kita tutup, saya akan membacakan sedikit pengumuman ya tentang kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta selama bulan Januari dan Februari dalam rangka memperingati Hari Besar Kesehatan, yaitu setelah acara perdana hari ini akan dilanjutkan dengan webinar untuk pegawai tanggal 14 Januari, tanggal 19 Januari ada webinar edukasi SMA 14 dan SMA Islam Al-Azhar. Tanggal 21 Januari webinar edukasi SMA, SMK Islam PB Sudirman dan SMA 39. Dan tanggal 25 Januari adalah acara puncak Hari Gizi Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Tanggal 28 Januari edukasi ke puskesmas dan kader kesehatan sekitar RS-ON. Tanggal 4 Februari webinar edukasi tenaga kesehatan dengan sertifikasi SKP Persagi, PPNI, dan SKP FAFI atau IAI. Dan tanggal 11 Februari webinar edukasi tenaga kesehatan dengan sertifikasi dokter ya. Tanggal 13 Februari webinar edukasi tenaga kesehatan dengan sertifikasi I. Dan 18 Februari bakti sosial edukasi ke panti sosial Jakarta Timur. Itu yang pengumuman yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan selama bulan Januari sampai dengan Februari. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, Mbak Bu Anggi, Dr. Sas dan Dr. Abrar. Terima kasih banyak dok telah hadir secara virtual dan dalam acara ini ya. Dan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, kami ucapkan terima kasih juga, dan panitia serta peserta yang telah hadir secara virtual dari berbagai daerah. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan kegiatan selanjutnya adalah pada tanggal 14 Januari 2021. Jangan lupa follow and subscribe akun sosial medsos Rumah Sakit Pusat
Pusat Otak Nasional. Sekian Zoominar Semangat Edukasi Awal Tahun 2021 ini, kami seluruh pembicara dan panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.